Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam bulan yang penuh kemuliaan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, hingga umat beliau sampai akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang di dalamnya kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tak lupa juga bulan Ramadan erat kaitannya dengan Al-Quran, sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling gemar memberi. Tetapi ketika memasuki bulan suci Ramadan, sifat gemar memberi itu lebih membara dan lebih lagi. Bahkan dikatakan kalau malaikat Jibril alaihi salam itu sering mendatangi Nabi Muhammad ketika malam bulan Ramadan. Maka sangat wajar bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia, mereka berlomba-lomba dalam mengisi kebaikan di bulan Ramadan. Mereka berlomba-lomba dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, tadarus, dan mengkhatamkannya. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini, kultum Ramadan kita berjudul merasa si paling ibadah karena khatam duluan. Teman-teman, tak ayal dari kita nih pasti banyak memiliki target di bulan Ramadan untuk khatam Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Tapi mari kita tanyakan kepada hati kita, apakah selama ini ketika kita sudah menyelesaikan mengkhatamkan Al-Quran, hati kita itu lebih lembut, lebih tawadu, lebih rendah daripada merasa lebih baik dari orang lain, atau diam-diam kita merasa, wah, kayaknya aku lebih niat deh dari yang lain. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah, derajatnya, nilainya adalah orang yang paling bertakwa. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah nggak mention orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling duluan khotamnya, orang yang paling banyak kuantitas ibadahnya. Tapi Allah menegaskan orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang bertakwa. Sedangkan bertakwa itu nggak bisa kita ukur dengan timeline waktu, dengan kuantitas banyaknya ibadah kita. Maka teman-teman, ayo kita tanya nih hati kita, apakah kita itu merasa lebih baik setelah melakukan berbagai macam ritual ibadah, lebih merasa tinggi daripada orang lain, atau hati kita semakin lebih tawadu? Karena teman-teman, biasanya ketika kita selesai melakukan ibadah ritual ibadah atau selesai melaksanakan target khatam Al-Quran di bulan Ramadan, syaitan itu akan membisikkan segala macam keburukan ke hati kita supaya kita lebih merasa tinggi daripada orang lain, supaya kita lebih merasa berbangga diri. Makanya nih dalam hadis Rasulullah itu pernah mewanti-wanti kita, salasun muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan. Yang pertama, syahun muta'un wa hawa muttaba'un wa i'jazul mar'i binafsihi.
3 hal yang membinasakan. Yang pertama, kikir yang ditaati. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, orang yang merasa kagum dengan dirinya sendiri. Nah, maka ayo kita tanya hati kita. Apakah setelah melaksanakan khotam Al-Quran, target-target khotam Al-Quran itu sudah terlaksanakan sekali, 2 kali, 3 kali, atau seterusnya, kita merasa berbangga diri, kagum, dan merasa lebih daripada orang lain, atau kita semakin tawadhu? Makanya teman-teman merasa diri lebih tinggi dari orang lain atau berbangga terhadap diri setelah melaksanakan ritual ibadah itu termasuk ujub atau akhlak yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-6, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan berbuat riya. Di sini yang celaka bukan orang yang nggak sholat, tapi orang sholat tapi dalam sholatnya itu kosong dari keikhlasan. Maka ayo kita perbaiki niat kita, perbaiki hati kita. Jangan merasa lebih superior daripada orang lain karena kita lebih duluan, lebih banyak khotam Al-Qur'annya. Ayo kita berkaca dan throwback kembali ke zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Gimana sih mereka menyeting hati mereka? Padahal kan yang kita tahu mereka itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling mulia, orang yang paling banyak amal solehnya. Tetapi mereka tetap merasa takut dan berharap untuk diterima amal mereka dan gak merasa bangga atas segala perbuatan baik dan ibadah yang telah mereka lakukan. Maka penting bagi kita supaya kita lebih menata hati, lebih bertanya kepada hati kita bagaimana keadaan hati kita sekarang setelah melaksanakan target-target atau ritual ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ayo kita perbanyak hafalan Qur'annya, ayo kita perbanyak kuantitas ibadahnya, ayo kita perbanyak target-target khotam Al-Quran di bulan Ramadan kali ini. Tapi jangan lupa satu hal, yaitu kita tetap minta sama Allah dalam doa, ya Allah berikanlah kami akhlak yang baik dan jauhkanlah kami dari kesombongan, jauhkanlah kami dari rasa ujub dan berbangga diri. Allahumma hdini li ahsanil akhlak fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma skip anni sayyi'aha fa innahu la yasifu anni sayyi'aha illa anta. Semoga Ramadan kali ini membawa kita semakin menjadi lebih baik, hati kita menjadi lebih tenang, dan kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Oke, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bertemu nanti di kesempatan Ramadan tahun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.